Waktunya obrol-obrol barengan sama Sarah Wijayanto. Tapi anyway, Mbak, thank you so much mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama gue. Iya dong. Dan terima kasih banyak supportnya selama ini sama gue, baik banget nolongin gue. Apa dan sih? Lo enggak dan sekaligus juga gue mau izin. Kan izin bagaimanapun juga gue harus izin sama lo bahwa gue membuat rangkaian obrol-obrol ini barengan sama teman-teman tim Diary Misteri Sarah biar Saradix mungkin yang nonton atau yang kebetulan mampir ke channel YouTube gue pada tahu nih ngapain aja sebenarnya di lokasi syuting. Keribetannya seperti apa? Iya. Stresnya kalau lagi ngadepin yang kayak gitu-gitu gimana? Boleh kan? Boleh dong. Nah, tapi kali ini kita ngobrol barengan sama Sarah Wijayanto yang memang adalah menjadi fokus dari Diary Misteri Sarah. Kenapa? Namanya juga Sarah. Tapi Mbak, pasti gue lebih mau ngobrol gini. Kita udah tahu history dari DMS seperti apa dan kemudian. Tapi kan gue sering ngobrol sama lu off the record sebenarnya gitu. Lebih banyaknya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa lu pun beberapa kali memberikan statement meskipun banyak sosok-sosok yang lu temui di lokasi syutingnya DMS gitu ya. Kan nggak semua sosok lu ajak ngobrol. Nggak semua. Nggak. Kan? Lu pilih. Bagaimana sih sebenarnya lu memilah-milih sosok yang mau lu ajak interaksi? Ada nggak sih ya buat lu, oh gue nggak mau nih kalau ketemu sosok yang energinya negatif, gue nggak mau yang kayak gini-gini, atau apa yang biasanya lu pilih? Oke. Jadi biasanya kalau masuk ke lokasi itu aku tidak mengundang, tapi lebih ke apa yang ditemuin di lokasi. Iya. Nah, dari kita masuk ke lokasi, kita aku lihat dari sekian banyaknya sosok, yang mana yang paling dominan secara aku lihat, secara kesulitan yang aku lihat itu yang mana. Di situ aku milih biasanya. Jadi aku biarkan main rasa sebenarnya. Dan dari mereka juga aku sambil ngeliat, sambil merasakan yang mana nih yang memang mungkin mau ngobrol, mungkin bisa dibantu. Nah itu satu karena mau hemat kota juga. Yang kedua juga kalau misalnya kita asal nyeplok terus ngobrol nggak ada ujungnya buat apa gitu. Jadi aku nyortir sendiri dari situ. Tapi itu pun juga nggak selalu berhasil. Kadang-kadang ada juga yang di antara 5 sosok ada satu yang paling berasanya kayaknya ini ke depan nih gitu ya. Aku coba ngobrol ternyata nggak bisa digali, ada juga. Jadi memang disesuaikan, bener-bener mengalir apa yang ada di lokasi gitu, dengan apa yang ditemukan gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya itu, jadi misalnya bayangan gini, ini di batin aku ya, mata batin aku. Misalnya ada 5 sosok, semuanya kan emang nggak ada yang solid ya, maksudnya semuanya berbentuk hologram. Di antara 5 ini, satu yang paling jelas, itu yang aku pilih biasanya. Untuk pertama-tama? Ya, secara rasa juga gitu. Dan nanti yang lainnya juga sama, kayak gitu. Oh, di antara yang lain kok pengen ada yang ini lebih maju. Ada juga yang udah lebih maju nih. Tapi kok aku rasanya ke yang satu yang nih. Ada juga kayak gitu. Jadi memang main rasa. Baik dari hatinya sendiri. Bener. Gitu. Jadi ya karena kan maksudnya gini, gue sebenarnya kenapa mau nanya itu karena ya gue kadang-kadang suka membaca komentar-komentar juga pastinya gitu kan. Ada yang bilang, wah ini kayak lokasi pernah dikunjungi nama ini, atau bahkan ya ada yang pernah nyangkutin ke gue, ini kayak pernah di masih dunia lain segala apa gitu kan. Maksudnya tapi kok ternyata sosoknya beda yang diajak komunikasi. Karena kan kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak sekali energi-energi sosok-sosok yang ada di lokasi itu. Dan siapa yang dipilih berkomunikasi kan emang tergantung kayak lu sebagai orang yang memang mengajak komunikasi gitu. Sama ada pertanyaan juga, kenapa sih kok nggak pernah ketemu hantu cowok? Ketemu. Terus kenapa sih kok nggak pernah ada ketemu hantu yang baru-baru? Ketemu. Tapi aku etika aja, kayak nggak mungkin lah aku ngobrol sama orang yang baru meninggal kemarin. Gitu kan masih ada keluarganya, mungkin yang nggak enak untuk dibahas segala apa, kita kan nggak tahu. Ada tata keramanya juga lah semuanya gitu. Dan kalau misalnya kenapa milihnya banyakkan perempuan, karena mungkin aku perempuan, jadi lebih gampang untuk mengomunikasikan juga. Dan bisa relate, dan mereka juga ada rasa percaya ke aku untuk menceritakan, untuk bayangkan kalau orang curhat membuka perasaan perasaan dan unek-unek itu kan, kalau misalnya nggak ada rasa percaya kan nggak bisa. Sama aja kayak gitu kan. Gitu. Baik, itu penjelasannya. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya gini Mbak. Saat ini kita sudah lihat
beberapa waktu terakhir ada interaksi lu dalam bentuk VR. Sebenarnya apa sih? Ya maksudnya kita jelasin aja gitu. Iya. Terus terang aku juga masih sampai saat ini belum terlalu bisa kontrol dan aku masih takut jujur. Karena aku nggak bisa milih tempat. Aku nggak belum bisa kontrol kapan itu datang. Nah itu pun juga diawali dengan awal-awalnya itu. Jadi aku pikir itu mimpi. Jadi waktu itu mimpinya adalah tiba-tiba aku di tempat yang terang terus ngelihat kayak putaran gitu ya. Dan ini tuh kayak sosok-sosok lagi muter gitu, membuat lingkaran. Nah, tapi mukanya tuh senyum dan itu terang, indah, nyaman, bagus gitu. Pas aku lihat lagi, kok orang-orang yang aku kenal yang udah meninggal. Takut dong, panik kan kayak aduh gue mimpi. Nggak mau. Sarah bangun gitu. Ayo bangun. Bangun. Gue mimpi. Gitu kan. Tenang. Aduh. Kan namanya orang tidur kan suka gitu kan. Aku gitu. Karena emang badannya pegel gitu. Terus pas aku lihat bawah tangan aku nggak gerak. Jadi tanganku masih di situ. Panik lagi dong kayak astral projection. Aku pelan-pelan, ini aku kayak pelan-pelan aku balikin terus aku samain gitu. Sumpah. Nah, pas aku ngobrol sama beberapa teman ternyata katanya tuh astral. Takut dong kayak masa sih? Iya mbak gitu. Terus itu 2 kali kejadian kayak gitu. Jadi aku di mimpi aku tuh aku mau terbang gitu. Nah terus kalau misalnya untuk lebih tinggi itu aku harus melakukan gerakan squat. Kayak squat dulu gitu lebih tinggi. Dan aku benar jalan-jalannya itu ngelihat Jakarta kayak misalnya gedung ngelewatin gedung gitu. Kayak lu berasa kayak tapi aku ingat banget di mimpi itu kayak aku kurang tinggi nih gitu. Kayak masih belum terbiasa. Terus bangun mimpi itu besokannya badan aku tuh pegel-pegel. Jadi kayak habis squat berapa ratus, sumpah Kak. Itu. Itu awalnya itu. Terus suatu hari kita syuting di sebuah villa di daerah Puncak lah gitu ya. Ya udah tiba-tiba kok kayak pindah terus kayak lagi main game VR itu, makanya kita bilangnya VR. Karena lu berasanya di benar, tapi juga lain-lain. Nah, kalau waktu malam itu aku kayaknya jadi dia nih. Aku jadi dia tapi aku bisa freely ngejalanin badannya. Bebas. Aku sampai aku di situ ada kaca, aku ngeliat kaca tapi bukan muka aku. Terus kayak ada kertas aku ambil gitu bisa. That's why you say kita nyebutnya VR. Nah tapi itu doang tuh yang bener-bener kayak jelas. Terus loncat lagi di satu tempat di luar gitu, outdoor. Aku dengar suara. Terus aku kayak ngejalanin dengar suara itu, aku kayak nyari arah suara itu di mana. Jadi aku kayak mengulang apa yang dia alamin. Tapi dalam bentuk lu yang mengalami sendiri apa yang terjadi di situ. Iya, tapi aku bisa gerakin gitu. Cuman sebenarnya tuh memori sih, masuk ke dalam memori dia. Dan aku kayak kalau menurut ada temen aku katanya, ya mbak itu bagian dari astral. Takut, aku jujur takut Kak. Waktu kemarin tuh kan, jadi aku merem. Itu baru kayak pindah. Nah kalau melek tuh enggak. Nah waktu berapa kali lagi melek gini. Iya. Dan itu aku nggak bisa milih tempat. Jadi emang apa yang ada di memori si makhluk itu yang kepilih akhirnya. Nah aku sih kalau aku kayaknya masih berpikiran bahwa mungkin itu aku masuk aja ke residual memorinya si sosok ini gitu. Cuman takut kalau misalnya harus ngejalanin gitu. Masih belum tahu ya. Ini masih misteri nih. Masih ya mungkin ya kan semua ini proses pembelajaran ya. Iya. Mungkin ini baru proses pembelajaran awal. Nanti kedepannya kita kan nggak tahu, mungkin lo akan lebih menguasai atau mungkin ini tuh ternyata ini segala apa. Kita kan nggak tahu kedepannya. Nah, tapi jujur aku masih nolak gitu. Jadi aku masih ada ketakutan entar dulu deh. Gitu. Nah, berikutnya juga satu hal yang pengen gue tanyakan. Banyak orang gue tuh sebenarnya gini, gue kadang-kadang ya baik lagi gue suka membaca komentar orang gitu kan, iseng gitu kan. Dan sekarang kan collab sama ini dong, collab sama itu dong. Gue tahu jawaban lu dan gue tahu alasan lu kenapa. Tapi I really want to give that statement here gitu loh. Kenapa lu nggak sembarangan ngajak collab orang?
Satu ya kalau sekarang memang karena COVID juga ya, pandemi. Itu pasti aku emang parno banget guys gitu. Salah satunya juga apa ya, secara energi kan nggak bisa sembarangan. Kita mau ngajak orang ke lokasi seperti itu pasti dengan risikonya pasti ada gitu sih, lebih ke situ sih. Dan kadang-kadang kan mereka juga misalnya pulang ya nggak apa-apa, cuman kita nggak tahu seminggu lagi seperti apa, kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih Kak, maksudnya kalau misalnya apa ya, the responsibility lu lebih gede gitu ya. Karena aku nggak bisa tenang pasti mikirin si orang ini gitu. Pengen, maksudnya kadang-kadang kayak ada pengen collab, cuman ya kemarin kan sempet collab juga tuh. Nah itu aku terus terang capeknya tuh double karena aku mikirin si orang ini. Kayak waktu itu juga anniversary kan kejadian dengan Nikita gitu. Aku udah nggak fokus ke Niki karena kan udah selesai nih syuting ke Niki. Terus Niki mau stay di situ, aku fokus ke si Fix kan waktu itu. Jadi kayak gitu Kak, aku punya tanggung jawab besar dengan orang-orang yang ikut dengan aku. Itu sih lebih ke situ, dan kita nggak pernah tahu kan orang-orang, kadang-kadang aku ngeliat juga kan nggak bisa aku tahu semua, kadang-kadang mungkin ada sesuatu di dalam tubuhnya atau bentrok kayak gitu. Jadi banyak banget alasan kenapa, dan sebenarnya untuk safety dari si orang ini juga gitu. Jadi ya mungkin bukan soal gue kadang-kadang gini, nggak mau collab sombong banget sih, bukan itu, tapi for the sake of safety ya, selain COVID saat ini ya pastinya. For the sake of safety, energi dan segala apa untuk orang yang diajak collab juga. Jadi pertimbangannya lebih banyak gitu, dan plus ya emang lagi pandemi juga, nggak bisa. Aku nggak tahu bener deh, aku mungkin dibilangnya lebay tapi parno. Ya, selama kita bisa ikut untuk mencoba untuk seperti itu, kenapa enggak gitu. Ya FYI kayak kita ketemu antigen dan segala apa itu udah menjadi satu hal yang rutin akhirnya mau nggak mau untuk dilakukan. Nah, and then berikutnya Mbak, yang lu harapkan ke depannya buat DMS apa? Apa ya? Ya bisa terus berbagi cerita dan spirit rescue, bisa kalau misalnya memang diizinkan ya siapa tahu bisa membantu mereka, bisa membantu siapapun juga yang nonton, karena pasti kan diselipkan pesan-pesan itu sih Kak. Jadi aku mimpinya adalah apa yang aku pelajarin malam itu bisa nyampe pelajarannya sama yang nonton gitu. Jadi mudah-mudahan orang nggak perlu mengalami hal buruk untuk akhirnya mau belajar. Jadi mau terbuka matanya untuk belajar dari kesalahan orang lain. Ya, gitu. Satu pertanyaan, ada dua pertanyaan terakhir yang akan gue berikan saat ini sebenarnya. Yang pertama-tama, yang gue cukup bikin penasaran, kenapa lu sampai sekarang, lu sudah punya editor, tapi lu tetap sebelum tayang, lu harus melihat dulu approving, maksudnya gini, harus ikut ngedit terakhir, ikut, gitu. final editing tuh lu harus ikut, kenapa? Karena dari kayak misalnya percakapannya, terus dilihat dari kalau misalnya ini emang nggak perlu dimasukin, nggak dimasukin, kayak gitu-gitu sih. Aku nggak mau ngelepas juga. Terus kayak dari musik, kan Padem juga, tapi barengan. Kadang-kadang kayak, ini kayaknya nggak cocok deh lagunya. Terus ganti cari lagi, kayak gitu. Lebih, aku nggak akan mau... Ada responsibility karena ada cerita dari mereka. Aku nggak akan mau ngelepasin sih. Karena pasti nanti jadinya akan lain gitu. Karena I put my heart and soul di setiap kontennya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya yang ya emang tanggung jawab aja, nggak yang banyak. Aku baca juga komen yang kan bayar editor dong, makanya biar tepat waktu. Ya nggak bisa, mau punya editor 100 editor membantu tapi Indian tetap pakai hati. Iya, mau ada editor 100 juga aku nggak akan lepas dia posting sendiri, karena semuanya harus melalui aku sama Padem gitu. Oke. Last but not least, buat orang-orang yang bilang DMS itu gimmick, ya nggak apa-apa, kan kita nggak bisa maksa orang untuk percaya atau kayak ayo suka-suka, ya nggak apa-apa. Pasti kan ada yang suka, ada yang nggak suka, udah biasa itu Kak. Makanya ada kalimat closing, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami contoh kalian percaya, kami di sini hanya ingin berbagi cerita, ya gitu. Terserah lah orang, kan banyak macam-macam, berbagai macam orang gitu. Ada yang cerdas mau belajar dari manapun. Ada juga yang penikmat dari Misteri Sarah Dix, dia nggak percaya banyak. Tapi dia menikmati dari segi ceritanya, terus ya terhibur gitu. Nggak ada kalimat jelek, tapi dia bilang sebenarnya sih aku nggak terlalu percaya ya, tapi aku seneng apa. Nah itu ya nggak apa-apa, maksudnya
kita open gitu ya. Itu aja sih. Ya udah, semudah itu kok sebenarnya. But anyway, Mbak, thank you so much sudah mau diajak obrol-obrol kali ini. Iya dong. Pokoknya nanti jangan bosan-bosan kalau misalnya ntar gue ajak obrol-obrol lagi apa gitu ya. Ya kagak lah Kak, lo keluarga kayak tamu. Thank you so much for watching obrol-obrol, kita ketemu di obrol-obrol berikutnya. Bye-bye. Udah ajak subscribe dulu. Oh harus ya? Iya Udah, dong. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Gitu ya. Iya dong. Kami di sini ingin ngobrol-ngobrol. Bye-bye. Hai Mbak, jadi gini, pada saat gue menyusun jadwal tayang buat obrol-obrol gue barengan sama tim Diari Misteri Sarah, ternyata tanpa gue sadari hasil obrol-obrol gue barengan sama elu itu tayangnya di hari ulang tahun elu. So I guess gue sengaja menambahkan video ini di belakang. Kalau tadi lu udah mengungkapkan harapan lu buat Diari Misteri Sarah, nggak ada salahnya juga gue mengungkapkan sedikit harapan gue buat lu, especially on your birthday. And we've known each other since 2014. You've always been a good friend for me. You always support me. Lu pasti selalu akan baik sama gue apapun itu. You've always helped me. Dan gue nggak peduli orang mau ngomong apa tentang lu. I know you have a pure heart. Dan I think you're more than just a friend, you're a family to me. Dan gue udah berkali-kali pernah ngomong sama lu, gue akan selalu back you up, no matter what. Dan yang pastinya, gue mengharapkan semua yang terbaik dalam hidup lu. Gue mengharapkan semua keinginan lu bisa terwujud, semua niat baik lu bisa terwujud. Dan gue harap juga tentunya lu akan menikmati hidup lu lebih bahagia lagi. Bersama orang-orang tersayang di sekitar lu, bersama semua keinginan lu, bersama semua harapan lu, and hopefully juga rangkaian video berikut ini bisa membuat lu lebih bahagia di hari ulang tahun lu. But anyway, once again, happy birthday, selamat naik level, selamat menikmati hidup, and I know you've always gonna give your best as always. Happy birthday, Mbak. Selamat ulang tahun, Mbak Repku Sarah. Ibu doain semua yang dicita-citakan oleh Sarah akan tercapai dan membawa berkah untuk Sarah dan semua yang dicintai. Amin. Ibu cinta sama Sarah selamanya. Happy birthday, Gumbil. Selamat naik level Mbak. Lagi. Doanya selalu buat Mbak, buat kita semua. Nunu juga setiap hari berdoa buat kita semua. Sehat, bahagia, lahir batin selalu. Sukses juga buat kita semua. I love you Mbak. Hai Mbak, selamat ulang tahun. Lagi-lagi maaf aku tidak ada di Jakarta. Tapi selalu mendoakan Mbak untuk selalu sehat, bahagia, lahir batin. Jauh dari yang nggak bikin seneng, jadi seneng yang bikin seneng terus. Sama apa lagi ya? Ya pokoknya semuanya yang baik lah. Amin. Selamat ulang tahun Mbakku sayang. Muah. Happy birthday, Mbak. Just want to wish you a very everlasting life, more success, and always be blessed. Hai Sar, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Sebenarnya banyak sih yang mau diomongin, cuman kan karena yang ngeditnya agak gaptek ya. Jadi semua doa terbaik buat kamu, kesayangan aku nomor 2. Happy birthday. Happy birthday, Ibu. I love you so much. I'm so grateful for you. You're literally one of the best things that's ever happened to me. I wish you all the best. You only deserve the best things in life, I swear. Please know that I love you so much and I can't wait to see you and hug you and love you and kiss you. Halo, di tanggal 6 Mei ini aku pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk sobatku, sahabatku yang paling cantik, paling baik hati, paling gifted. Udah nulis buku, bikin lagu, bikin seri Diari Misteri Sarah yang super hits, super talented.
Pokoknya asik banget deh orangnya. Sarah, happy birthday, Sheng. Semoga sehat, bahagia, keren, produktif, kreatif selalu. Wah! Salam Rahayu, kami dari tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Sarah Wijayanto. Semoga diberikan kesehatan selalu, kelancaran, berkah, dan barokah. KTJ dan DMS, naik terus! Hai Wirdo kesayangan aku. Beb, happy birthday. Baru chat berapa hari yang lalu. Cuma mau ngingetin aja. Itu kata-kata lo sendiri sih. Lo sebenarnya bisa melakukan apapun yang kamu mau. Anything you wanna be. A writer, bisa. An album, bisa. Make your own show, bisa. Anything you wanna be, you can actually. Gue selalu ada behind you. Saya dan tim Pohon Nangka. And everyone, love you so much. Walaupun I'm not that with you every day, but I love you. I always see you from far. Pray for you. And I know you'll make it far, far and big. Tutup kuping dari orang lain. I love you. Mbak Sarah! Kami dari Jurnalisa dan Ingmeri mengucapkan Happy Birthday! Semoga panjang umur, berbahagia, semakin sukses, semua-muanya. Nanti kita ketemu lagi harus collab. Collab. Wish you all the best, Mbak. Semua yang terbaik untukmu. Saya Christopher mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat saya Saraswati Wijayanto. Semoga kira-kiranya selalu diberkahi, selalu sehat, dan all dreams can come true. Hai Sarah, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berkah berlimpah di usia yang baru, dan doa terbaik cuma buat kamu. Sarah, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan segala kemudahan, berkah, dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar mencintaimu seperti kita-kita semua, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, ya. Dan sekali lagi happy birthday to you, Mbak Cua, Firman, Raja, Sakila, dan semuanya, we love you. Mami, happy birthday, semoga sehat terus, lancar rezekinya, dan sukses forever young. Halo, Aji di sini. Selamat ulang tahun buat Mbak Sarah. Semoga jadi pribadi yang makin baik, sukses terus, dan semua keinginannya tercapai, semua impiannya tercapai. Tetap jadi tetap jadi orang yang bisa mengayomi dan menghibur Saradik semua. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Mbak. Hai Mbak Sarah, selamat ulang tahun. Semoga di umur yang baru ini Mbak selalu diberikan keberkahan, terus juga kesehatan dan kelancaran berkarir, dan juga disayang terus sama Pak Dem dan juga semuanya. Amin. Oh iya, tetap berkarya, semangat berkarya, dan juga pakai cinta dan kasih sayang. Love you Tomat. Selamat ulang tahun buat Mbak Sarah. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki, dijauhi dari orang-orang jahat, didekati orang-orang baik. Semoga karirnya semakin tinggi dan DMS naik terus. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Mami Sarah Wijayanto. Semoga sukses, panjang umur, sehat. Intinya tuh paling utama, itu yang paling penting sehat, karena sehat itu mahal banget. Pokoknya sukses buat Mami, buat semuanya gitu ya. Biar kita bisa pasti tetap kumpul-kumpul lagi, oke? Sekali lagi selamat ulang tahun, Mam. Mantap. Hai Mbak,
happy birthday, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, pokoknya mah. Terus tetap jadi mbak yang baik buat semuanya. Terus apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, apa yang diinginkan di tahun ini terkabul. Apalagi udah deh, itu aja. Aduh, pokoknya bebas deh mbak. Udah. Selamat ulang tahun buat Mbak Sarah, semoga panjang umur, makin banyak rezeki, makin cantik, sehat terus berkarya, terus pokoknya love you banget dah buat Mbak Sarah. Happy birthday, happy birthday. Birthday Mbak Sarah Wijayanto, semoga selalu sukses, selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Wish you all the best. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-42 Mbak Sarah, kalau nggak salah ya. Semoga tetap sehat, segala dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, DMS-nya makin maju terus, timnya tetap sehat, penontonnya juga makin top. Oh iya, honornya juga makin up sama amponya, kue-kuenya sekalian. Makasih. Happy birthday to Sarah Wijayanto yang ke-24. Semoga di ulang tahun kamu yang ke-24 ini segala sesuatunya diberikan kelancaran, diparingi kesehatan, diparingi kelancaran rezeki juga, dan segala sesuatu yang direncanakan ke depannya sukses terus, amin. Dan dari Misteri Sarah naik terus. Kapan lagi guys ulang tahun ke-42, tapi rasa 24 kalau bukan Sarah Wijayanto, saking awet mudanya. Nah, tetap menjadi Sarah yang random, karena dia tuh random guys, tapi random in a good way. Kayak dia tuh bisa kayak memberikan kebaikan, tapi kayak emang gak terduga, ya itu sangat randomnya. Tapi kayak pasti semua orang yang terdekat sama dia tahu sih gimana baiknya dia, nggak bisa disebutin satu-satu pastinya. Jadi tetap menjadi Sarah Wijayanto yang random. Buat yang selalu ngasih nasihat, pakai aja dulu, mikirnya belakangan. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, panjang semuanya, panjang Mas Damiannya, panjang umurnya, jangan sembuh-sembuh gilanya, karena aku masih butuh teman gila. And I love you. Mwah. Happy birthday Kak Sarah, semoga tahun ini membawa berkah yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sehat dan sukses selalu. Halo Kak Sarah, happy birthday. Semoga di tahun ini banyak kebahagiaan yang akan datang buat Kak Sarah, dan juga banyak orang-orang baik yang akan datang mengelilingi Kak Sarah. Dari Misteri Sarah semoga naik terus. Selamat ulang tahun untuk Kak Sarah Wijayanto, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita cepat kumpul, cepat nge-gym lagi. Semoga biaya Misteri Sarah naik terus. Selamat ulang tahun Sarah Wijayanto, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, sejahtera keluarga. Halo Kak Sarah, selamat ulang tahun, sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya, tambah gila tentunya, dan sering-sering kumpul sama kita-kita, ya kan? Pokoknya selalu bahagia terus, oke? Love you. Hai Kak, selamat ulang tahun ya. Wishing you all the best, and I hope that I get to see you in the near future. Okay, stay healthy. I love you. Bye. Sarah, selamat ulang tahun ya. Wish you all the best. Semoga di 2021 ini DMS-nya makin maju, subscribernya makin banyak. Have a blessed birthday di 2021. Semoga pandemi cepat kelar biar kita bisa party lagi. Happy birthday buat Mbak Sarah. Didoakan selalu, mugi-mugi selalu sehat, selalu lancar rezekinya, berkah-berkah melimpah, sukses. Pokoknya aku kangen, pengen ketemu, combat bareng lagi yuk. Hai Nyai, happy birthday, wish you all the best. Kangen banget udah lama ketemu. Semoga cepat-cepat ketemu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga, selalu sukses, makin cantik, makin awet muda.
Terus semoga pandemi cepat selesai biar kita bisa kumpul lagi gym bareng lagi kayak dulu lagi. I miss you so much. Happy birthday.